Apa tuh? Apa potensi yang harus dilakukan di sana? Saya kira penelitian dari UTM sudah sangat. Ini saya mengambil beberapa hal yang diambil di UTM, yaitu penelitian-penelitian di UTM. Jadi garam di Madura itu produksinya 600-an ribu ton. Yang dihasilkan oleh Indonesia itu hanya 2 juta, 2,16 atau 2,2 juta ton. Impor garam kita itu masih 2,3 juta ton, masih besar sekali. Maka R&D-nya UTM tentang mendorong garam industri adalah memang hal yang sangat serius dan penting sekali. Karena 84% dari kebutuhan 4,6 juta ton itu 84% untuk garam itu adalah garam industri untuk manufaktur. Ya, jadi ini ada hubungannya investasi, kemudian garam industri terhadap manufaktur. Jadi ini peluangnya masih sangat besar, hanya teknologinya yang kemudian yang sudah digarap oleh UTM. Saya kira kita salut terhadap UTM yang betul-betul fokus terhadap pulaunya, yaitu Pulau Garam. Ya. Ini yang data yang kita punyai, betul-betul harus ada transformasi teknologi yang harus dilakukan. Nggak bisa. Maka teknologi-teknologi yang sangat tepat guna untuk baik itu dari pendidikan vokasi maupun training. Ya. Next. Ini peningkatan produksi jagung. Saya masih ingat programnya Pak Imam Utomo 10 tahun, itu baru tahun ke-7 bisa tanam jagung di Pamekasan perbatasan Sumeneb pada waktu itu. Jadi memang ternyata ada data yang menarik yang dilakukan penelitian di UTM. Jagung asli Madura itu lebih pendek umurnya dan kemudian lebih tahan kemudian di dalam penyimpanannya. Jadi ini yang hanya memang rata-rata produktivitasnya per hektar baru 2,7 ton. Di tingkat internasional ini sudah 8 sampai. Tugasi Pak Menko Perekonomian, Pak Darmin, menjadi staf khusus beliau dan nggarap khusus dengan Pak Wahyu, deputi beliau, itu tebu lahan kering yang kita ngundang bupati itu 4 bupati, yang hadir hanya 1 bupati aja, Bupati Pamekasan. Bagaimana meneruskan menggerakkan? Mengapa diambil tebu lahan kering yang sudah dibuat oleh Pasuruan, ya, yaitu PSJT 1 Pasuruan Jatim 1 khusus tanah kering. Sehingga Pak Jaini pun pada waktu itu sudah nanam di situ, tapi sanggupnya PTP 10 untuk membuat pabrik dengan skala kecil tidak terrealisasi. Ini yang sebetulnya menjadi permasalahan, karena ongkos sangkutnya pada waktu itu lewat jembatan Madura harus bayar, dan kemudian disubsidi oleh pemerintah provinsi setiap 1 hektar itu 1 juta, belum bisa BE-nya belum, perekonomiannya belum ketemu. Mengapa ini dipilih di dalam konsep oleh Menko Perekonomian? Karena hanya dengan daun tebu kemudian bisa memberikan makanan ternak yang luar biasa. Ternak itu di 21% itu ternak di Jawa Timur ada 4,8 juta ternak sapi, ya, sapi itu 21% di Madura.
Ini yang luar biasa. Hanya dengan pucuk tebu ini yang kemudian bisa menaikkan kualitas sapinya. Sebetulnya ini integrated dengan tebu ini tidak semata-mata untuk gulanya, tapi untuk makanan ternak. Ya, next. Peningkatan produksi dan mutu tembakau Madura, kami dengan Propotman sudah beberapa kali kami memberikan pendampingan terhadap tembakau ini. Tembakau ini pusatnya, produksinya tembakau di seluruh Indonesia 261.000 ton. Kita ekspor itu 31.000 ton. Tapi kita import itu 110.000 ton. Jadi kita kekurangan tembakau di Indonesia ini, itu import kita 110.000 ton. Ini yang betul-betul kita garap, dan kemarin dengan Propotman kita minta kepada pemerintah agar SKT rokok linting itu, yaitu sigaret kretek tangan itu, agar tidak dinaikkan cukainya. Karena 70% tenaga kerja di tembakau itu adalah di SKT yang jumlah tenaga kerjanya semua termasuk cengkeh, termasuk tanam itu adalah 6 juta, 5,8 6 juta lah, 6 juta. Nah, ini yang kalau ini dinaikkan SKT ini cukainya, dan oleh Bu Sri Mulyani sudah diplot dari 176 menjadi 203 triliun. Jawa Timur itu menerima 110, dari Jawa Timur dikirim ke pusat itu 110 triliun dari cukai tembakau. Ya, karena 50% lahan tembakau itu di Jawa Timur. Nomor 2 adalah Jawa Tengah, nomor 3 adalah Lombok Timur di NTB. Ya. Nah, ini yang kemudian, poin inilah yang kemudian, karena ini produksi tembakau Madura bisa ditingkatkan melalui dukungan kebijakan pemerintah pusat dan seterusnya. Saya ingin mendorong, apakah selain rokok, daun tembakau itu bisa dari UTM melakukan penelitian bisa digunakan yang lain yang lebih produktif. Kalau serangannya sekarang itu semua di Indonesia lebih ganas itu gambarnya rokok itu. Kalau saya lihat di luar negeri tidak sekeras seperti itu. Ya, mungkin ada produk-produk hasil R&D kita agar daun tembakau bisa digunakan menjadi lebih baik untuk kepentingan yang lain. Ya. Next. Ini yang tadi saya sapi Madura seperti limusin ini ya. Jadi dari data BPS tahun 2020 17 juta itu sapi di Indonesia. Kita setiap tahunnya impor daging sebesar 25 triliun rupiah. Impor daging masuk di Indonesia. Dari Australia, ya ini yang juga orang-orang Indonesia kemudian membeli lahan di sana untuk dijual dagingnya di Indonesia. Jawa Timur 4,8 juta. Sempat kita 5,2 juta. Ya. Data 21% sapi di Jawa Timur itu di Madura. 21%. Dari 21% itu 10% di Sumeneb. Ya. Daerah Madura sudah punya kultur yang sangat baik untuk melihara sapi, hanya makanannya ini yang menjadi permasalahan. Sehingga tadi kita dorong untuk tebu, tanah kering yang dari
Pasuruan penelitian, lembaga penelitian Pasuruan mengeluarkan PSJT 1, Pasuruan Jatim 1. Jadi Madura paling cocok sebetulnya untuk ternak. Kulturnya sangat bagus, panas, tinggal makanan ternaknya yang menjadi bagian penting untuk itu. Next. Bapak Ibu sekalian, ini perkembangan Korea, perkembangan Jepang, perkembangan Asia Timur, itu rumput laut itu sudah disiapkan ganti terhadap di food and beverage kita, di produksi makanan dan minuman kita. Kalau kita makan sushi dari Jepang, semua itu dibalut rumput laut. Kalau kita makanan raja-raja di Korea Selatan itu ya di rumput laut. Daerah Madura ini sangat tepat sekali, terutama Sumenep ke kepulauan. Airnya sangat bersih, ya, dan cocok sekali untuk rumput laut. Itu hanya dikerjakan jam 12 sampai 1 jam dengan hanya digoyang-goyang gitu aja siang itu. Ya, untuk bagaimana kemudian produksi rumput lautnya menjadi bagus, pasarnya bagus, ya, pasarnya bagus, ya. Ini yang selain ikan ini rumput laut itu ada prospek yang luar biasa, ya. Untuk makanan kita ke depan. Ini makanan kita ke depan. Ya, juga hampir semua proses agar-agar di Indonesia dari rumput laut. Jadi sebetulnya ini substitusi terhadap makanan-makanan pokok kita. Next. Saya kira potensi migas, saya hanya Fakultas Hukum tadi sudah saya mengusulkan satu konsep oleh Dewan Pembangunan Madura, Fakultas Hukum di UTM. Bisa enggak itu dirumuskan bahwa tiap daerah yang menghasilkan oil and gas itu ada namanya saham teritori. 10% diberikan begitu saja ke daerahnya tanpa kemudian membeli saham itu. Enggak akan mungkin kita pemerintah daerah membeli saham 10% terhadap participation interest PI-nya. Enggak akan mungkin. Jadi membuat suatu hukum progresif dibuat. Saat ini public policy, katanya tadi reformasi struktural tadi, kalau di dalam ilmu pengetahuan yang kedua, ya, deregulasi tadi atau pembangunan hukum yang lebih maju ke depan, bukan yang sudah terjadi baru diatur, tapi belum terjadi diatur. Saya kira ini pikiran-pikiran bahwa hukum sebagai tool untuk mengengineering itu bukan saja sosial tapi juga teknologi. Ya. Saya kira pikiran Roskupon ditarik sedikit, pikirannya hukum progresif mungkin dibawa sedikit dalam proses itu. Ini saya mengusulkan sudah digarap oleh perguruan tinggi, dibawa ke kiai-kiai, ke pemerintah daerah agar Madura membuat konsep ada saham teritori, ya, saham teritori. Jadi tiap daerah yang kemudian ada tambangnya otomatis diberikan dia saham 10%, diberi. Dari siapa? Kalau pemerintah kemudian ada investasi asing, bagiannya pemerintah yang kemudian sebagian diberikan kepada pemerintah pusat, kepada daerah. Silahkanlah dibahas itu. Jadi, ya, tapi kami mengusulkan ada saham teritori, jadi tidak usah PI, participating interest. Enggak. Ini konsep baru. Ini konsep baru, belum terjadi di Indonesia.
saya hunting juga konsep dicoba di Indonesia ini, di Madura, di Madura. Next. Sekali lagi infrastruktur, ya, kami mendukung kemarin hasilnya pertemuan Pak Zaini, timnya Pak Zaini, maka kami juga membuat surat ke Presiden agar direalisasikan usulan dari Madura itu tentang tol dengan syarat tanahnya dibeli pemerintah, di atasnya dibangun swasta agar ongkosnya menjadi lebih murah. Ya. Yang sebelah utara sekali lagi dilebarkan mulai Bangkalan, Aros Petrus sampai Abunten Sumeneb, kemudian 7 meter di situ, sehingga sebelah utara yang sudah mulai dibangun seperti Pasongsongan, seperti Ketapang, seperti Tanjung Bumi, seperti daerah-daerah itu sampai di Abunten dibangun, bahwa fungsi ekonomi maritim di sebelah utara sangat bagus. Pasti juga rumput laut bisa digandungkan menjadi lebih baik. Seramit rumput laut banyak hal, ya, bisa keramba-keramba yang lain. Jadi infrastruktur ini untuk menekan ongkos logistik kita yang sangat tinggi, 23% dari proses produksinya, dan itu kemudian dijual di market, itu 23% adalah logistik kita. Ini sangat tinggi. Next. Apa yang kemudian harus dibangun? Universitas Trunojoyo Madura menjadi pusat unggulan, Center of Excellence, pengembangan potensi Madura. Saya mengusulkan 4 hal ini. Ya. 1, UTM menjadi pusat unggulan atau Center of Excellence, pengembangan berbagai potensi Madura, terutama potensi pertanian dalam arti luas, pangan, peternakan, perikanan, sumber daya laut. Ya, ini dan sudah dilakukan oleh UTM. Ya, UTM memiliki peran penting dan strategis mendorong 4 kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumeneb melakukan pembangunan secara holistik dan terpadu. Pengalaman pada waktu itu hanya Pamekasan yang hadir dan bisa. Nah, ini nggak bisa dengan minta tolong dan diajak kemudian Pak Bupati. Pada waktu itu Bangkalan, Sampang dan Sumeneb belum gabung. Ya, belum gabung. Ini satu pekerjaan sendiri. Saya dengan Pak Rektor agak lama mikirkan ini, agak bagaimana ada keinginan untuk bersama-sama. Ya, karena kalau skala ekonomi Bangkalan saja itu ya kurang bagus dari segi agromaritim. Kalau Sampang saja skala ekonominya ya kecil. Jadi economic scale kita menjadi besar karena menjadi kawasan Madura. Sehingga orang investasi di Tebu itu tadi bisa kemudian karena skala ekonominya menjadi besar. UTM, Forum Ulama Madura dan pemerintah daerah di Madura bersama-sama menjadi 3 pilar penting pembangunan Madura. Ya. Ini memang semua sudah tahu secara sosiologis, menurut Prof. Hotman di situ sudah tahu semua. Tapi ini bagaimana kita punya keahlian merangkul bersama-sama. Ya, merangkul bersama-sama. Marilah bupati-bupati dan stafnya diundang di UTM dan ditepuki tangan biarpun belum mulai pidato. Ya. Yang keempat, klaster yang dibuat oleh UTM melakukan penelitian 6 bidang riset yang dikembangkan: garam dan tembakau, sektor pangan, jagung, singkong,
SABI dan sektor energi, sektor pendidikan, ya, sektor sosial, tenaga kerja dan wanita, sektor pariwisata, ekonomi kreatif, dan seterusnya. Tapi melihat HLS, harapan lama sekolah, dan realitas tadi, pekerjaan kita mendorong bahwa HLS kita dengan realita ini harus sambung kemudian lama sekolah. Dan juga sudah dipikirkan jenis pendidikan apa yang tepat. Saya mengusulkan vokasi dulu semua madrasah saya mentornya dari ITS dan UTM. Ya. Dia kemudian mendidik di bidang apa yang disukai mereka sehingga produktif. Sekali lagi kelemahan kita yang paling serius adalah mengelola aset menjadi produktif. Ini serius betul. Ya, ini yang harus diprovokasi betul itu. Diprovokasi betul. Aset kita, saya kalau melihat dari Arosbaya sampai Abunten itu kosong, tanahnya kosong. Ya, kosong. Enggak ada tanaman, hanya pohon turi. Ada bunga turinya itu, ya, dan alang-alang pendek-pendek itu. Jadi ini saya kira aset ini ya, dan aset kita dengan teknologi pertanian saya kira luar biasa. Jadi 6 sektor itu terus, dan saya informasikan, nanti coba saya buat Menteri BUMN itu punya program Indonesia Makmur yang dikelola oleh Menteri sekarang tuh 50.000 hektar, 351.000 mereka yang terlibat petani untuk dibantu, didampingi di Saprodi 4 itu, yaitu akan dibantu di bibit. Ya. Yang kedua di OPT-nya, organisme pengganggu tanamannya. Yang ketiga pupuk. Yang pengairan ini yang agak sulit. Kepada Pak Rektor dan Sivitas Aganibika, pengairan kita itu bukan one river one management, tapi primer sekunder diurus Dirjen Pengairan, tersier diurus oleh Menteri Pertanian, kuarter diurus HIPA. Jadi air itu diurus oleh 3 lembaga yang berbeda. Makanya airnya habis di jalan karena tidak ada pengetahuan yang bagus di manajemen air. Ini oleh Makmur tadi, oleh BUMN ini pendampingan di proses Saprodi di on farm kita. Nah, off farm kita itu kemudian akan coba nanti saya hasilnya mungkin ada setelah pertemuan ada semacam bukan rekomendasi, tapi apa yang bisa kita tawarkan di makmurnya Menteri BUMN itu, program makmurnya. Ya. Jadi saya mengusulkan nanti mungkin Prof. Hotman yang nyinggung 3 pilar ini harus kompak dulu. Pemerintah daerah, ulama dan intelektual sini UTM harus kompak dulu ini, kompak. Dan sudah semua yang dilakukan UTM sangat bagus di penelitian. Tapi sekali lagi sama Pak Rektor, kita ngundang untuk datang sulit. Ya. Next. Jadi 3 pilar ini penting. Ini sebagai penutup, ya saya kira kesimpulannya tadi sudah ada bahwa saya mengusulkan agromaritim ini karena justru nanti kekurangan kita itu di bidang food, ya kelangkaan kita selain masalah energi dan masalah air, ya tapi di makanan. Dan Madura berlimpah untuk rumput laut, berlimpah betul. Ini saya kira, dan ketemu tiga segitiga tadi, pemerintah daerah, ulama, dan tanda petik pendorong transformasi tadi, yaitu UTM,
di disruption sekarang ini, saya kira perguruan tinggi, tetapi jangan menimbulkan kegamangan sosial. Jadi pada saat transformasi ini jangan harus budayanya dilibatkan dengan baik. Pembangunan yang berbasis budaya untuk itu. Saya kira terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup UTM.